Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita melalui kitab Raja-Raja ini memberikan penguatan pada hari ini. Bisakah kita membayangkan jika Tuhan menawarkan hal yang demikian kepada kita? Anda diberikan tawaran, apa saja yang ingin kamu minta kepadanya. Apa yang akan Anda minta? Apakah uang, kesehatan, popularitas, followers yang banyak, keamanan, ataupun hal-hal lainnya? Itu hal yang berbeda yang dihadapi oleh Salomo. Salomo diberikan kesempatan langka, dan yang ia minta bukanlah hal yang terkait dengan duniawi, tetapi hikmat untuk memimpin umat Tuhan. Ini adalah permintaan yang menyentuh hati. Salomo tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi ia meminta kekuatan untuk tanggung jawab yang telah ia emban pada saat itu. Maka kita diingatkan kiranya hikmat memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu melihat dan memuliakan Tuhan. Hikmat berharga daripada kekayaan. Itulah yang menjadi perenungan bagi kita, bahwa pada hari ini kita diperdengarkan dan diperlihatkan tentang Salomo yang tidak meminta harta ataupun umur panjang, yang artinya ia tidak mencari keuntungan pribadi. Banyak hari-hari ini orang yang terus mengejar kekayaan, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang memiliki banyak kekayaan dan uang, tetapi melupakan bagaimana hikmat, tuntunan Tuhan jauh lebih berarti dan bernilai di dalam kehidupannya. Maka perenungan bagi kita, ketika kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini, apa yang menjadi prioritas dalam hidup? Harta atau hikmat dari Tuhan? Hikmat adalah karunia yang Tuhan boleh sediakan dan berikan kepada kita. Tuhan tidak hanya menghargai doa Salomo, Tuhan tidak hanya mendengar doanya, tetapi juga mengabulkan di dalam pengharapan dan doanya. Hikmat sejati bukan berasal dari pengalaman atau usia saja, tetapi dari kemelekatan kepada Tuhan, dari karunia Tuhan kepada orang-orang yang datang kepadanya di dalam kerendahan hati dan ketulusan hati. Dan kiranya kita boleh menjadikan hal ini perenungan agar kita sungguh-sungguh meminta hikmat di dalam doa kita. Dan kiranya kita juga mau merenung, apakah kita lebih sering meminta hikmat, tuntunan dan bimbingan Tuhan, atau kita lebih sering meminta hal-hal yang lahiriah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hikmat menuntun kita untuk benar-benar melayani, bukan menyombongkan diri. Seperti yang diperlihatkan oleh Salomo ketika ia meminta hikmat agar dapat menghakimi umat Tuhan dengan adil. Hikmat bukan alat untuk memamerkan, memperlihatkan kehebatan, melainkan untuk melayani dengan bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya kita juga orang-orang yang telah memiliki pengetahuan, pendidikan, kemampuan
kita gunakan itu untuk membangun orang lain dan untuk menopang orang lain, mencari kehendak Tuhan dan bukan mengambil kepentingan ataupun pujian semata. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya firman kehidupan bagi kita, kepada kita hari ini menuntun kita untuk datanglah kepada Tuhan. Maulah kita untuk dibimbing. Mintalah hikmat Tuhan di dalam hari-hari kita untuk membimbing anak-anak, mengatur rumah tangga, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan kiranya para generasi muda juga mau melihat teladan Salomo yang pada saat itu juga masih muda. Ia selalu memprioritaskan Tuhan, nilai-nilai kebaikan yang lebih daripada tuntutan-tuntutan kehidupan semata. Maka kiranya kehidupan keluarga Kristen menjadikan firman, menjadikan tuntunan Allah, menjadikan doa sebagai sarana untuk selalu berhikmat, bukan hanya tentang kepandaian, kelulusan, atau nilai yang tinggi saja, tetapi tentang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka kiranya seluruh keluarga Kristen berhikmat karena keluarga yang hidup di dalam ketakutan tuntunan akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya kita tetap setia untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini yang menuntun kami. Dan kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami agar kami tetap setia melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan di dalam pengambilan keputusan, di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam relasi kami, sehingga benarlah seperti Salomo, Engkau boleh memberikan hikmat dan bijaksana, begitu juga kepada kami, orang yang berseru kepadamu. Kami boleh memiliki hikmat kebijaksanaan untuk menjadi orang-orang yang Engkau pakai di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.